Tidak jauh dari keramaian dermaga, ketika calon penumpang menaiki kapal SS Blitar satu persatu, di salah satu bangunan toko yang berjejer rapi menghadap pelabuhan, seorang kakek tua sedang takjim menikmati bercukur. Dia duduk santai di atas kursi rotan, menghadap sebuah cermin besar, sedangkan tukang cukur bekerja cekatan di belakangnya. Rambut kakek tua itu masih lebat dan hitam, wajahnya teduh. Jika melihat selintas paras saja, orang-orang akan keliru menafsir. Dikira usianya kurang dari 60, padahal nyatanya sudah hampir 75 tahun. Suara gunting terdengar lincah dari ruangan kecil yang disulap menjadi salon bergaya Eropa itu. Kakek tua itu menatap cermin, memperhatikan potongan rambutnya, sementara helai rambut berjatuhan di pundak, punggung yang dilapisi kain agar tidak mengenai pakaian. Helai rambut juga berserakan di lantai ruangan. Ada sekitar 15 toko di sepanjang jalan itu, dengan arsitektur bangunan Belanda. Tiap toko lebarnya 3 meter, panjang 8 meter. Semuanya dimiliki penduduk lokal. Ada yang membuka kedai soto Makassar, toko obat, toko emas, tukang jahit, dan satu di antaranya dijadikan salon tempat cukur. Di salon itu sendiri ada 2 kursi rotan tinggi dengan cermin masing-masing. Juga ada 2 kursi panjang untuk duduk menunggu giliran. Koran berbahasa Belanda ditumpuk rapi di atas meja, juga beberapa buku. Salon itu bersih dan nyaman. Dari jendela kaca salon, orang-orang bisa melihat keramaian di dermaga. Cerobong tinggi kapal Blitar Holland terlihat jelas dari sana. Tidak usah buru-buru, Dale. Kakek tua itu tersenyum mengingatkan. Guruta tak takut terlambat kah? Pemilik salon merangkap pula sebagai tukang cukur, seorang laki-laki separuh bayah bertanya. Tangannya terus memainkan gunting, wajahnya memang cemas sejak tadi. Tidak, kapal itu baru berangkat lepas zuhur, tidak akan terlambat. Kakek tua yang dipanggil Guruta atau guru kami itu kembali tersenyum. Aduh, kalau aku yang jadi penumpangnya Guruta, bahkan sejak subuh tadi aku berdiri di dermaga, takut sekali tertinggal kapal. Dale menyeringai. Tapi bagaimana mau berangkat? Tabunganku masih jauh dari cukup. Si sulung yang sekarang sekolah di Surabaya butuh banyak sekali perongkosan. Belum lagi 2 adiknya. Entah kapan aku dan istriku bisa naik kapal besar itu, Guruta. Dale meneruskan cerita, suaranya lambat-lambat. Guruta tersenyum. Besok lusa, kau dan istri akan ikut kapal itu, Dale. Aku akan doakan kau di sana, insya Allah. Sungguh? Dale berseru tertahan, bahkan gerakan tangannya mencukur terhenti. Guruta tidak bercanda akan mendoakan aku. Tentu tidak. Insya Allah akan kusebut namamu di sana, Dale. Semoga besok lusa kau dan keluargamu bisa berangkat ke tanah suci. Guruta mengangguk, menatap wajah tukang cukurnya dari cermin. Ya Robbi, terima kasih Guruta, terima kasih. Mata Dale sekarang berkaca-kaca, dia jadi terharu. Aku sejak tadi ingin sekali bertanya apakah Guruta berkenan berdoa untukku di sana, tapi sungkan sekali. Istriku akan senang mendengar kabar ini. Tunggu saja saat aku bercerita padanya, dia pasti menangis karena senang. Hanya doa, Dale, itu bukan apa-apa. Itu segalanya, Guruta. Itu melebihi apapun. Berbaris orang-orang ingin bersalaman dengan Guruta setiap pekan di Masjid Katangka. Hari ini
Kalau mau jujur, sungguh aku seperti bermimpi ketika Guruta masuk ke tempat cukur yang sederhana ini. Dan sekarang, lihatlah, Guruta hendak menyebut namaku juga di Mekah sana. Dale menyeka ujung matanya yang basah. Kau jangan berlebihan, Dale. Orang yang sedang dicukur tersenyum tulus. Dale mana mendengarkan, dia masih sibuk dengan celotehan. Sekarang menyebut-nyebut tentang berapa kali dia hadir di pengajian masjid Katangka. Sepertinya tukang cukur itu memang suka bicara dengan pelanggannya saat mencukur. Guruta tersenyum, menunjuk rambutnya yang baru setengah dipotong. Nah, jika kau masih lama melanjutkan mencukur rambutku, boleh jadi aku benar-benar terlambat naik kapal, Dale. Tukang cukur itu baru menyadari sejak tadi tangannya berhenti bekerja, meminta maaf, lantas bergegas melanjutkan pekerjaannya. Paling hanya 15 menit, dan pekerjaannya telah selesai. Tidak butuh lama merapikan rambut lebat kakek tua yang duduk di kursi rotan itu. Dale adalah tukang cukur terbaik di Makassar. Kalau saja dia tidak gugup, mungkin sejak tadi sudah selesai. Tapi apa mau dikata, sejak kakek tua itu mendorong pintu salonnya, dia yang sedang merapikan peralatan seketika tertegun. Tidak banyak pelanggan yang bercukur jam-jam itu. Pelanggan yang baru saja masuk sungguh di luar dugaannya. Nama pelanggan itu adalah Ahmad Karaeng. Semua penduduk Makassar hingga Pare-Pare lebih mengenalnya dengan panggilan Guruta atau guru kami, salah seorang ulama masyhur di zaman itu. Perawakannya tinggi, tidak kurus, tidak juga gemuk. Jalannya masih kokoh untuk seseorang yang berusia 75 tahun. Guruta kemana-mana mengenakan sorban putih, kemeja polos, celana kain bersahaja, memakai terompah kayu. Guruta masih terbilang keturunan Raja Goa pertama yang memeluk Islam, Sultan Alauddin. Otomatis mengalir di darahnya darah raja yang paling terkenal di Sulawesi, Sultan Hasanuddin, yang adalah cucu Sultan Alauddin. Guruta juga masih kerabat Sheikh Yusuf, ulama besar yang dibuang Belanda ke Sri Lanka, kemudian dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan, 300 tahun lalu. Saban bulan, Guruta mengadakan pengajian di Masjid Katangka Goa, 9 km dari Makassar. Penduduk berduyun-duyun datang mendengarkan ceramahnya, termasuk tukang cukur yang memiliki ruko di dekat pelabuhan itu. Saat memberikan nasihat agama, suaranya terdengar lembut nan bertenaga, lantang nan jernih, membuat senyap langit-langit Masjid Katangka hingga ke halaman yang dipadati penduduk. Semua orang serius mendengarkan. Di masa muda, Guruta pernah belajar agama di Aceh, lantas melanjutkan hingga Yaman dan Damaskus. Mengkaji agama dari ahli tafsir dan pakar hadis terkemuka. Dia juga pernah menetap di Eropa 2 tahun lamanya. Dia benar-benar memahami nasihat, kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina. Usia 45, barulah Guruta kembali ke Makassar, menjadi imam Masjid Katangka. Tidak, Guruta, aku tidak berani menerima bayarannya. Dale si tukang cukur menggeleng, bergegas menutup kembali tangan Guruta yang mengangsurkan uang. Kau terimalah, aku tidak mau dicukur gratis. Guruta memaksa, sambil mengenakan kembali sorban di kepalanya. Dale sudah bersikukuh, tidak akan. Dia bahkan sudah bergegas meraih tas besar milik Guruta di atas kursi panjang. Biar ku antar hingga ke kapal, Guruta. Tidak, Dale, aku masih kuat dan sehat membawa tas itu sendiri. Lagi pula, bagaimana kalau ada yang datang hendak cukur? Tidak apa, Guruta,
izinkan aku mengantar. Aku mohon, akan kututup sebentar toko. Jam-jam ini tidak banyak pelanggan. Dale sekarang sudah melangkah riang menuju pintu. Guruta menghela nafas. Sepertinya dia tidak bisa membuat si tukang cukur ini berubah pikiran. Baiklah, akhirnya ikut melangkah. Benarlah kata orang, doa adalah sumber kekuatan yang tidak terbayangkan. Lihatlah Dale, si tukang cukur memikul tas besar itu seperti membawa karung kapas saja. Hanya karena dijanjikan didoakan di Mekah, dan selama seminggu ke depan, dia terus menceritakan kejadian pagi ini ke setiap pelanggannya yang datang. Mari Guruta, nanti kita terlambat. Dale menoleh ke belakang, berseru kepada Guruta yang tertinggal 5 langkah. Bahkan sekarang, Dale sudah merasa dialah yang akan naik kapal uap besar itu. Anna dan Elsa berlarian di lorong-lorong kapal, tertawa sambil berkejaran, mengabaikan ibu mereka yang berkali-kali berseru agar mereka bersikap baik. Kapal ini awalnya tidak disiapkan untuk mengangkut penumpang Daeng. Kapten Phillips berbaik hati mengantar rombongan itu menuju kabin mereka, sambil mengajak Daeng Andipati bercakap santai. Kapal ini awalnya kapal kargo, mengangkat bahan makanan seperti gandum dan terigu, berangkat dari Eropa, masuk ke Laut Mediterania. Terusan Suez, Laut Merah, Laut Arab, terus ke arah timur melewati Sri Lanka, hingga menyentuh tepi barat Hindia. Aceh, Padang, Bengkulu, Batavia, Semarang, Surabaya, dan terakhir Makassar. Menurunkan muatan, lantas kembali lagi ke Eropa, membawa pulang rempah-rempah kopra dan hasil bumi lainnya. Hanya saja beberapa tahun silam, melihat kebutuhan angkutan haji yang sangat tinggi, pejabat Koninklijke Rotterdam Sloyd memutuskan mengubah kapal ini menjadi kapal penumpang. Seperti kapal yang kau lihat sekarang, mengangkut penumpang ternyata bisnis yang lebih menguntungkan dibandingkan memuat barang-barang. Kapten Phillips terus bicara dengan bahasa Belandanya. Daeng Andipati yang berjalan di sebelahnya mendengarkan khidmat. Ada 3 lantai di kapal. 2 lantai atas digunakan untuk penumpang dan kelasi. Lantai bawah adalah ruang mesin, tungku batu bara, dan ruang logistik. Kabin kalian terletak di lantai 2, geladak depan sebelah kanan. Kabin itu memiliki 3 kamar tidur, dapur kecil, ruang tamu, dan kamar mandi. Jika kalian memerlukan sesuatu, ruanganku ada di lantai atas, dekat ruang kemudi. Jangan sungkan. Daeng Andipati mengangguk. Anna dan Elsa berkejaran di depan, berseru riang. Lorong-lorong kapal bersih. Kapal besar itu terawat dan nyaman. Kapal ini dilengkapi dengan dokter, bidan, tukang jahit, dan kebutuhan lainnya. Semua disediakan untuk memastikan penumpang dilayani dengan baik. Saat diperkenalkan oleh Tuan Houghton tadi, aku senang Daeng menjadi salah satu penumpang. Tidak ada kelasi kami yang bisa berbahasa Melayu. Aku berharap Daeng bisa membantu kami jika ada masalah di kapal besok lusa. Tentu saja, Daeng Andipati mengangguk. Omong-omong soal bahasa, setahun silam kami pernah mengangkut penumpang dari benua Afrika menuju Amerika. Itu perjalanan yang mengerikan hanya karena perbedaan bahasa. Tidak ada satupun kelasi kami yang tahu bahasa mereka, dan sebaliknya, tidak ada penumpang yang tahu bahasa Belanda. Tiba-tiba terjadi keributan. Penumpang berseru histeris, mereka membakar kertas-kertas. Oh my god, aku kira mereka hendak mengambil alih kapal. Kelasi dan petugas keamanan kapal sudah siaga.
ternyata mereka sedang melakukan perayaan di atas kapal. Hampir saja terjadi pertumpahan darah hanya karena salah paham. Kapten Phillips bercerita, langkah kakinya terhenti sejenak, mengingat kejadian tersebut. Aku bisa membayangkannya, itu pasti situasi sulit. Daeng Adipati mengangguk, ikut berhenti. Aduh, Ana, Elsa, jangan naik di pagar kapal, berbahaya. Ibu dua gadis itu berseru mengingatkan. Rombongan sejak tadi keluar dari lorong, melintas di dek terbuka. Dari dek yang pagarnya sedang dinaiki Ana dan Elsa itu bisa terlihat seluruh dermaga, juga tangga kapal. Penumpang mulai naik satu persatu. Hamparan kota Makassar juga terlihat jelas. Dengarkan ibu kalian, Ana, Elsa. Nenek ikut mengingatkan. Dua gadis kecil itu mana mendengarkan, justru asik memperhatikan sekitar. Rambut panjang mereka berkibar terkena angin kencang. Kerudung terlilit di leher masing-masing. Mereka baru bergegas menjauh dari pagar kapal saat ibu mereka mendekat. Kapten Phillips kembali melangkah, masuk lorong berikutnya, disusul Daeng Adipati dan rombongan. Sekarang, Ana dan Elsa terpaksa berjalan diapit ibu dan nenek. Tidak jauh lagi, hanya 10 meter. Kapten Phillips kembali berhenti, tersenyum lebar. Nah, kita sudah tiba di kabin kalian, Daeng Adipati. Itu bagian kapal yang baik, lampu di atas lorong menyala. Lantai lorong bersih, cat dindingnya cerah, pintu kabinnya terbuat dari kayu. Tidak sabaran menunggu orang dewasa melakukannya, Elsa mendorong pintu kabin yang tidak dikunci. Ruangan nyaman langsung menyambut mereka. Tidak terlalu besar, sepertinya itu ruang tamu. Ada 2 sofa panjang dan meja kayu, juga lemari-lemari. Sebuah kipas angin tergantung di langit-langit ruangan. Aroma lembut dan nyaman menyergap hidung. Inilah kabin kalian, Ana, Elsa. Kapten Phillips tersenyum kepada 2 gadis kecil yang beranjak masuk, asyik menatap seluruh sudut. Baik Daeng Adipati, aku tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Ada pekerjaan lain yang harus kulakukan. Kau tahu, kami sedang merekrut beberapa klasi dari penduduk lokal. Aku harus menginterview beberapa. Selamat beristirahat. Masih beberapa jam lagi kapal melepas jangkar. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Terima kasih, Kapiten. Daeng Adipati balas menjabat tangan kapten. Di dalam sana, Ana dan Elsa sudah lompat ke atas sofa, berseru riang. Sepertinya mereka tidak pernah menyangka menemukan kenyamanan ini. Seperti di rumah sendiri, bahkan lebih dari itu. Seluruh kapal ini terlihat seru dan hebat sekali. Perjalanan ini pasti menyenangkan.